bangsa Israel 40 tahun perjalanan di padang itu, padang gurun itu. Mereka pungut makanan pada waktu mereka bangun tidur. Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur, supaya mereka tahu ini cara Tuhan memelihara hidup. Amin. Supaya mereka tidak menjadi budak dari pekerjaan. Orang harus tahu kapan bekerja, berhenti bekerja, menikmati hasil pekerjaan, hidup bersama-sama dengan keluarga, dan membiarkan Tuhan bekerja untuk hal-hal yang tidak mungkin mereka kerjakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Kami mohon seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur, supaya ketika berita firman-Mu seperti benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami dikuatkan dan dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang beri hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah pengguna pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, dengarkanlah firman Tuhan. Hari ini saatnya kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab, terambil dari dua pasal sekaligus, Mazmur 127 dan Mazmur 128. Mazmur 127 berkatakan pangkal selamat nyanyi ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah anak pada pahlawan. Anak hanya apabila yang seperti tunas pohon sekeliling mejamu, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan dari Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Untuk kurang kuat itu, shalom. Yang kuat lagi, shalom. Repot. Sebenarnya di bagian pemberitaan firman hari ini tidak lama harusnya begitu, tapi karena kelompok itu mereka belum ada di sini oleh karena kesibukan pelayanan, maka saya tambahkan waktu sedikit, kira-kira berapa menit lah untuk itu. Saya mulai dari sebuah pertanyaan yang serius bagi kita semua. Tidak usah jawab, hanya pikirkan saja. Apakah saudara bahagia? Tidak usah jawab. Apakah saudara bahagia? Sama-sama 1, 2, 3. Omong 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah yang tidak bahagia itu. 1, 2, 3. Apakah saudara bahagia? Pertanyaan itu serius. Kenapa? Saya mau tanya kita semua dulu. Apakah karena kita kaya makanya kita bahagia?
Apakah karena miskin maka bahagia? Apakah karena ganteng atau cantik sekali buat kita bahagia? Oto empat jadi bahagia? Lalu bahagia itu apa? Di awal saya mau sampaikan kepada kita. Saya berusaha agak cepat ya, karena anak-anak mereka menyanyi lama, besok mau sekolah lagi. Baik, saya ingin mengatakan di awal begini. Bahagia itu dikerjakan. Sama-sama, 1, 2, 3. Bahagia bukan dicari. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, bahagia dikerjakan. Bahagia bukan dicari. Baik, bangsa Israel 1 tahun itu mereka bersiara kira-kira 3 kali. Berapa kali? 3 kalau pakai bahasa Indonesia, 3 pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Timur. Mereka bersiara 1 tahun kira-kira 3 kali. Mereka pergi dengan semangat yang meluap-luap. Mereka pergi dengan hati yang kuat untuk bersiara, tapi mereka berjalan dalam perenungan yang serius. Salah satu perenungan mereka dalam siara itu adalah pertanyaan pertama tadi, apakah saya bahagia? Apakah bahagia? Tidak boleh pura-pura bahagia. Kalau dalam Tuhan mau bahagia, bahagia. Jangan pura-pura. Di sini ada yang pura-pura bahagia. Oh, tulus-tulus bahagia. Baik. Saya akan menyampaikan 9 hal plus dia punya cara menurut pembacaan tadi yang memungkinkan kita merenungkan selama ini kita bahagia atau justru tidak bahagia. Dalam perenungan mereka yang mendalam itu, mereka bertanya beberapa hal yang memungkinkan lewat hal-hal itu dalam kerjasama dengan Tuhan membuat mereka itu dalam keadaan apapun tetap bahagia. 1, rumah. Sama-sama, 1, 2, 3. Rumah. Kasih tahu yang di sebelah, 3, 2, 1. Rumah. Pakai bahasa Timur. Pakai bahasa Rote. Rumah. Kok rumah? Iya. Bangsa Israel waktu ngomong tentang rumah, rumah bukan sekedar rumah. Orang Israel itu tidak ada rumah. Mereka itu 430 tahun hidup menjadi budak di Mesir. Mereka tidak ada rumah. Mereka jalan 40 tahun dari Mesir ke Kanaan. Mereka tidak ada rumah. Mereka hanya dari satu tenda pindah ke tenda yang lain. Bahkan tempat di mana mereka harus beribadah kepada Tuhan itu pun hanya dari tenda. Yang menarik dari pembacaan ini adalah ini Mazmur siara Salomo. Salomo kurang uang. Kurang uang? Kurang emas? Alkitab mencatat di zaman Salomo itu perak tidak ada harga. Perak tidak ada harga. Yang berharga itu hanya emas 24 karat. Kalau perak saja tidak harga, jangan bawa memang kita pembesi putih dong itu. Gelang kea dong itu. Itu tidak pakai di zaman itu. Emas 24 dan pendapatan Salomo per tahun yang dibawa saudagar-saudagar di luar persembahan para bupati yang dia dapat itu 666 talenta. 1 talenta 34 kilogram. 666 kali 34 pendapatan emas Salomo per tahun kurang lebih 23 ton. 1, 2, 3. Itu sedikit. Kita pun 10 gram sama si kredit toh. Itu pun mau pergi gereja pakai semua bergantung di luar. Dia pun 23 ton. Berapa ton? Apa? Di sini masih ada yang tinggal di mertua rumah. Makanya saya lihat saudara tertekan. Jemaah, meninggal ini jemaah semua. Jemaah, rumah bukan soal uang. Rumah itu soal komitmen. Rumah itu soal kerjasama antara kita dengan Tuhan. Saya berdoa bagi banyak orang yang membuat habis rumah. 2 pernyataan mereka menarik. Yang pertama,
Lalu saya bilang, Bapak, ini rumah berapa? Dia keluarga semua di Pak Pendeta. Mau ngomong uang, mereka tidak berani. Dulu dengan istri sepakat potong bangun, saya tutup di atas cukup. Nanti baru kumpul saya begitu, baru cari lagi. Baru kita buat. Tapi ada saja. Akhirnya potong bikin ame kamar satu, kok biar semua tidur tertumpuk di situ secukup. Nanti baru cari-cari lagi. Tapi ada saja. Akhirnya potong bikin tambah 2 kamar lagi, kok anak-anak masing-masing di dia punya kamar, cukup sudah sampai di situ. Tapi ada saja. Akhirnya potong mulai bikin plafon di lantai di dalam bagus, di luar son bagus, susun apa-apa, cukup sudah. Kau mau cari apa? Tapi mulai mengerti ada saja. Akhirnya juga potong bikin emper 2, satu di depan, satu di samping. Kok pagi-pagi duduk baca kita, kalau kamu datang dapat di situ, cukup sudah. Kau mau apa lagi? Tapi akhirnya Botong mulai pasang keramik, bahkan di tembok di Botong taruh keramik supaya kelihatan bagus. Cukup sudah, mau apa lagi? Tapi akhirnya karena orang di sini lapas hewan terlalu banyak Bapak, jadi Botong bikin ame dia pun pagar kok agak aman. Sudah cukup sampai di situ. Tapi ada saja. Tapi Mang Tua baru pesan ini yang COD itu sepatu baru toh, daripada Mang Tua punya sepatu rusak, Botong sepakat bikin ame parfum lock begitu kok supaya agak bersih, agak baru. Cukup sudah, mau apa lagi? Tapi cukup sudah, tidak usah. Di rumah itu soal kerjasama antara kita dan Tuhan, amin kok, mantap kok. Tapi yang kedua menarik, bahwa orang yang kerja rumah, ada orang golongan 4 belum ada rumah, tapi golongan 1 ada rumah. Betul kok, mantap kok. Jadi rumah bukan soal uang, amin kok. Yang masih kos, yang masih kontrak, masih tinggal di mertua, lihat kau bikin rumah sama-sama. 1, 2, 3, lihat. Kasih tahu di sebelah itu, 1, 2, 3. Ya, nanti kalau sudah bikin rumah kok ame rumah kok, tapi jangan ame itu rumah, gitu supaya bahagia. Kalau tidak susah. Bayangkan tidak mama mantu baru hari Sabtu libur toh, rencana tidur agak lama sedikit kakak adik, jam 9 baru bangun begitu. Jam 5 mamtu subanting periuk di belakang. Ya itu ke Batuan. Coba. Pertama apa? Rumah. Tapi Salomo dengan sangat rendah hati bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kedua, keamanan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 3, 2, 1. Ya toh, untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Mau bahagia? Botong aja biar mari kau potong PIP di saat ini. Pita nanti ini ayam loh. Untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Keamanan berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 2 kalau pakai bahasa Inggris. Bahasa Timur, kalau Inggris dan Timur, semua. Berarti dari kapan? Keamanan berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, keamanan dari luar. Sama-sama, 1, 2, 3. Bagaimana menjelaskan? Yang kita pemangka sama orang lain yang ambil itu. Di sekitar Teno sini ada. Yang kita pumpe payah memang tua yang datang ambil itu ada begitu. Yang terkuju ada yang lempar rumah itu ada. Sampai CCTV di semua itu ada. Untuk apa ada rumah tapi tidak aman? Mau bahagia? Mau bahagia? Di sini ada orang Timur, tidak usah angkat tangan. Kita muka sama semua.
Orang Timur itu suka mengucapkan itu kata itu huruf PKK. Tahu PKK? PKK lain Indonesia. Koe kalan kalan. Lama sembarang. Di sini ada yang anggota PKK. Jemaah. Semua mati. Jemaah. Saya tidak mau bicara soal serangan dari luar. Gampang untuk diatasi. Tinggal kita minta ada penjaga malam ke apa gampang. Dan saya mau bicara soal yang kedua, yaitu keamanan di dalam rumah. Sama-sama, 1, 2, 3. Apakah suami bisa memberi rasa aman kepada istri atau tidak? Apakah suami bisa? Yang paling gampang, saya mau cepat, jadi saya mau bilang begini, yang paling gampang untuk mengerti. Untuk apa foto ada rumah tapi suami tukang pukul istri. Sama-sama, 1, 2, 3. Suami tukang pukul istri. Anak-anak, bukan kamu pukul. Anak-anak yang pernah dah lihat dia pun bapak pukul dia pun mama, angkat tangan. Aduh, mau bahagia karena ibu-ibu, kalau tiap hari karena pukul dari suami bahagia, bangun pagi langsung bilang bapak in hari balong. Untuk apa di rumah tapi istri tidak pernah dapat rasa aman dari suami. Anak-anak yang tiap hari karena pokok dari orang tua, coba angkat tangan. Pantas kita lihat ini ada muka tertekan semua. Turun tangan. Teman-teman lagi harus mari masuk di dalam ya. Jamaah. Kenapa hal ini serius? Kenapa hal ini serius? Dengar. Jamaah. NTT, tahu NTT? Yang mana? NTT itu di titik sangat memprihatinkan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Di titik memprihatinkan. Anak-anak ini bisa diperkosa oleh dia pu om. Dia pu om pun nama om. Pantas kau bapak pokok lu terus. Rumah menjadi tidak aman bagi anak-anak. Beta bawa materi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Biasanya itu moderator bilang begini, ada pepatah, belum kenal maka saya. Terus beta lanjut, tadi yang kenal pasti saya. Pasti saya. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa di sini tidak kenal ibu suami? Ada kenal juga. Untuk apa? Jemaah. Salomo kurang dia punya pasukan kan? Sangat banyak. Tapi dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Sia-sia. Jikalau bukan Tuhan, sia-sia. Jadi sudah toh. Pertama itu apa? Apa? Rumah. Kedua? Keamanan. Untuk apa ada rumah tapi? Ketiga? Makanan. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Untuk apa ada rumah? Untuk apa itu rumah aman? Tapi tidak ada makanan. Tidak ada makanan di rumah bahagia. Tidak.
Untuk apa? Amin kok. Dan sangat rendah hati Solomon mengungkapkan, sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang kamu peroleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Kenapa? Kita yang tanam, orang yang mau bahagia harus paham betul bahwa kita yang tanam, kita yang siram, sampai memberi pertumbuhan. Selama orang belum pernah mengakui itu, biar dia kerja dari pagi sampai malam, dia sudah di pelabuhan, kau pikul semua barang termasuk dia pikul bawah itu kapal. Dia mau pilih bawah ini apa ini sampah dong, sampai dia bawa dia itu trek sampah sekali itu belum tentu bahagia. Amin kok? Amin. Mantap kok? Mantap. Yes kok? Yes apa? Nah itu serius itu. Anak muda, nona muda, kamu jangan buru-buru menikah. Karena kalau sudah menikah itu cinta saja tidak cukup. Sama-sama 1, 2, 3. Cinta tidak cukup. Kasih tau dia yang mau bercinta itu. Cinta saja tidak cukup. Tidak ada orang yang terlalu cinta, terlalu sayang dia istri anak, dia cari orang Cina satu baru dia bilang Aci tak, kok tidak tahu kenapa. Beta terlalu cinta, terlalu sayang dia istri anak, kok iya. Terus susu sotos doa tidak bisa. Pakai beli. Amin kok? Amin. Kamu beli mas tidak ada kerja, kok beli ya? Lama-lama anggota PKK. Amin kok? Jemaat, Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar, cari di mana-mana dengan resiko kena apa itu? Di sini ada yang tukang fiti burung. Nah itu burung resiko dia sudah itu. Jemaat, ora et labora artinya bukan yang itu. Itu hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan di sini ada yang pemalas, dia ada di sini, dia yang pakai baju warna. Kenapa? Walaupun bekerja, jemaat. Tapi kenapa dia bilang Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur? Refleksinya sangat ringan. Bangsa Israel 40 tahun perjalanan di padang itu, padang gurun itu. Mereka pungut makanan pada waktu mereka bangun tidur. Tuhan mengerjakannya pada waktu mereka tidur. Supaya mereka tahu ini cara Tuhan memelihara hidup. Amin. Supaya mereka tidak menjadi budak dari pekerjaan. Orang harus tahu kapan bekerja, berhenti bekerja, menikmati hasil pekerjaan, hidup bersama-sama dengan keluarga, dan membiarkan Tuhan bekerja untuk hal-hal yang tidak mungkin mereka kerjakan. Amin. Amin. Karena itu tolong kau istirahat. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat 1, 2, 3. Tolong istirahat. Kasih di sebelah yang buka kios 24 jam itu. 1, 2, 3. Tolong kok. Jemaat. Tuhan kalau suator bilang ini hari kita dapat 500 500. Mau paksa ke manapun tetap 500. Berani lebih dari itu pasti jalan salah. Kalau belajar untuk iko yang Tuhan mau itu istirahat. Waktu bagian istirahat berdiam diri. Amin. Amin. Mantap. Yes. Nanti beta tegaskan ini di bagian keempat.
So 3 toh? Yang satu tadi apa? Rumah. Kedua? Makanan. Ketiga? Makanan. Bayangkan kalau di rumah tidak ada makanan. Beta masih pendeta di pedalaman. Beta kasih tahu. Jemaat. Kalau beta pergi di rumah jangan kasih beta biskuit. Dia bilang kenapa? Jangan kasih biskuit. Kenapa Bapak? Kasih saya jagung, ubi, pisang. Kenapa? Dan biskuit. Karena beta pikiran. Pikiran apa Bapak? Pikiran. Beta pikiran karena kalau kasih beta biskuit, setiap kali beta mau makan ini, anak-anak dong dari belakang itu kain pintu dong. Dong hitung beta makan berapa kastengah, berapa makan. Lama-lama dong babunuh gara-gara ini biskuit. Lebih baik pisang. Supaya di muka sapirin di belakang 2 bokor. Betul kok? Betul. Bayangkan kotong ada anak ini, ada rumah baru son ada makanan, orang pun jam makan baru kotong pun anak dong piba diri di sana. Di mama bahagia kau ini. Tidak. Amin kok. Mantap kok. Mantap. Yes. Bahagia itu dikerja. Amin Amin. Yang keempat dia bicara begini. Sesungguhnya anak lelaki itu milik pusaka Tuhan. Dan 2 kandungan adalah 1 upah. Dalam konteks mereka, bukan dalam konteks kita. Dalam konteks mereka itu kalau perempuan dia tidak mengandung dan melahirkan, dianggap kena tula itu ada masalah. Tapi saya tidak mau bicara soal itu. Saya akan bicara soal lain. Saya akan bicara tentang interaksi mereka di dalam rumah. Untuk apa rumah ada? Untuk apa sudah aman itu rumah? Untuk apa makanan ada? Tapi itu rumah kunci dari pagi sampai malam. Pendeta tanya bilang, siapa rumah? Ada dari pagi keluar sampai besok. Ada rumah di sini yang begitu. Dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Untuk apa? Kalau orang tua tidak ada interaksi dengan anak, untuk apa? Kadang-kadang rumah menjadi tempat yang horor bagi keluarga. Kita ajak bilang, Bapak, mari kita sama-sama ibadah di rumah situ. Dan bilang, Bapak pendeta pi sendiri, saya tidak pi. Kenapa? Oi, Papua baik mah dia pu istri. Botong berjadau dia sulia kita pu kaki. Ada di Tano sini ada. Mau bahagia karena kalau kau tempuh rumah menjadi rumah yang menakutkan bagi orang lain. Mantap kok? Mantap. Yes kok? Yes. Kita satukan memang yang kelima baru kita jelaskan satu persatu. Interaksi, anak-anak sudah ada di situ. Tapi yang kelima dia bicara biar begini. Supaya ketika mereka berhadapan dengan para musuh di pintu gerbang, mereka tidak mendapat malu. Pengadilan dulu tidak terjadi di kantor-kantor pengadilan. Dia terjadi di pintu-pintu gerbang. Untuk apa? Rumah ada, aman, makanan ada, interaksi bagus dalam rumah. Tapi anak bikin malu orang tua. Kau tuh ada rumah, makanan, keamanan, interaksi bagus. Jangan pikir semua orang senang lihat kita. Jangan pikir. Beberapa orang menunggu kita pun kejatuhan. Dan salah satu kejatuhan kita melalui anak-anak. Bisa juga melalui orang tua. Yang ketika dong tahu kita jatuh dong bikin malu betul. Dong foto kita berkasih di Facebook bertulis kenalin om kok. In om pun nama dia punya istri. Nah sekarang bagaimana saya menjelaskan supaya jangan bikin malu-malu. Sebab tidak ada keluarga yang karena malu dia menjadi bahagia. Orang datang tanya saya bilang begini, Pak Pendeta, ini anak dong tidak tahu waktu mau bikin ke mana.
Pukul sudah, marah sudah, injak sudah, ikat sudah, semua sudah. Tapi Nando model begini terus tidak tahu ikut siapa. Kita bilang, kau memangnya mau ikut siapa? Kalau bukan dia ikut dia bapak, pasti ikut dia pulang. Masa kau ikut beta? Tapi beta sampaikan, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik. Yang tadi interaksi bagus dan tidak bikin malu orang tua, maka lakukanlah 3 hal ini. Berapa? 3. Berapa hal? 3. 1. Panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Kasih yang di sebelah. 1, 2, 3. Panggil nama. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang rote pakai Boi. Kalau dia Sabu pakai, kalau dia Sumba pakai, kalau dia Timur pakai, atau saja. Panggil mereka dengan apa yang baik. Nanti pun jadi baik. Kenapa? Karena di sini ini ada orang yang panggil dia pu anak bilang, woi babi. Di sini ada yang panggil dia pu anak babi. Ada. Anak-anak. Anak-anak. Siapa yang pernah dengar dia pun bapak panggil dia bilang babi? Orang tua. Dengar, orang tua tidak bisa panggil dia pu anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pu anak babi dia pu bapak. Kamu dipanggil saja dengan nama yang baik. Amin kok. Tapi yang kedua, dengar, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Kasih kawan di sebelah 3, 2, 1. Jemaat. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik itu bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah MBGI. Kabar kau beta omong orang dong. Makanan yang baik ialah bukan yang itu. Makanan yang baik bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil tipu, hasil rampasan. Jangan kasih makan keluarga, tidak akan bahagia. Di sini ada yang tukang judi. Kenapa suara hilang? Yang Bataro Argentina itu ada banyak. Yang dia juga kalah toh. Wah gaya Bataro. Berhenti. Apalagi yang judi online itu. Yang pertama menang terus 700 kali kalah itu. Berhenti. Uang hasil judi, hasil tipu, jangan, itu bukan makanan yang baik. Tidak bahagia nah. Jangan berhenti sudah. Yang jual garam kok di atas tinggi, di dalam dia tolak itu. Itu berhenti. Kalau kita datang dong, siram tambah lagi di atas. Sudah selesai. Dan kita mau bahagia. Amin kok. Amin. Yang tipu sana, tipu sini, berhenti sudah. Ada yang datang dia tipu kita, Pak. Kalau potong tabung di sini, Pak, potong taruh 1 juta, bunga 20 juta. Ini bunga pepaya mungkin. Berhenti sudah begitu. Tidak bagus. Tidak akan bahagia di Tuhan. Seolah-olah uang ada tapi dia menguap. Berhenti. 3, dari pertama panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Yang ketiga, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Berikan kepada mereka ajaran yang baik. Kasih yang di sebelah 3, 2, 1.
Anak-anak ini pelajar cepat. Mereka hanya mengulang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kalau tiap hari lihat bapak pukul mama, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Kalau bapak mabok, anak atau kalau bapak mama tukang memaki, anak bapak mama tukang tipu, anak hanya ulang. So emosi dan beta. Tahu kan untuk kepentingan bahagia kan kita mau belajar. Masa Tuhan ciptakan kita mau melihat kita pun kesusahan. Karena itu pesan ini jadi ringan sekali. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau tua bapak. Ulah. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Kalau tua berarti ada yang tua son bapak. Kadang-kadang kita nih setua pakai karmana, wah, kayak apa kok orang bikin untuk apa rumah bagus, aman, makanan ada, anak-anak pun interaksi, tapi kerja bikin malu keluar, kasihan. Orang tua biar anak-anak usah bikin begitu atau umur pendek. Terus anak-anak bilang bapak juga bikin begitu atau selesai ada umur. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau tua. Dia pun anak baru lulus SMA kok kuliah di Undana. Dia pun kawan satu ada bilang, lu tinggal di mana? Di sekitar Tanong. Beta belum pernah bisa piko, boleh. Pas datang begini tuh, ada orang satu. Jadi dia pun kawan setakut tuh. Dia pun yang anak sini bilang, sana apa? Karmana? Sana apa? Oh kenapa? Dia pun bapak. Kayak apa? Wah. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau setua. Selima nanti habis dari ini semua ada hamba-hamba Tuhan, ada Pak Pendeta, kita akan berdoa bagi masing-masing di tidak bagi saudara-saudara yang didoakan kita sama-sama dan kita mau masa rumah tangga Tuhan yang ciptakan bagi kita nih terus kita tidak bahagia, ada yang salah dari kita perjalanan. Amin kok? Amin. Kita pindah masuk 128. Dia lanjut. Setelah 5 itu dia tambah lagi. Rumah yang bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Terus di sebelah 3, 2, 1. Suami yang takut Tuhan itu tidak akan tipu dia punya istri. Tidak akan. Suami yang takut Tuhan itu tidak akan tampilin dia punya istri walaupun dia terlalu. Istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki dia punya. Di sini ada yang tukang memaki. Dia ada di sini. Dong termasuk yang pakai baju seragam. Anak-anak yang takut Tuhan itu pasti punya masa depan yang baik tuh. Ajarin anak dong kau takut Tuhan. Masa kau kita kasih dong, sako bamaki beri kelupung bapa ini. Sudah baik itu. Jemaat semua, kita punya acara begini setiap bulan dan saya bilang kepada teman-teman yang mengurus,
Tidak boleh bikin panggung yang besar-besar. Saya juga tidak mau ketemu orang banyak-banyak. Saya mau kita sedikit, tapi saya bisa datang dan bersentuhan dengan mereka. Kita ngomong kakak adik. Untuk apa ya, saya tidak mau bikin taputar-taputar itu kalimat kok kayak apa, kok langsung saja. Saya kasih tahu, saya rindu berjumpa dengan kita pun teman-teman di Fabel ada lebih dari 300 orang. Mereka yang di sana 24 yang dari pemulung itu, teman-teman di sini Harintam dan TKB, baguslah kita kakak adik ketemu buat cerita begini. Sebentar kita menyanyi, kita berdoa. Masa Tuhan tidak buka jalan? Tiap bulan kita lakukan itu. Kalau teman-teman mau bergabung pun nanti tunggu informasi lah teman-teman. Biasanya tiap bulan akan mengurus semua. Yang keenam itu apa? Takut. Ketujuh, makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama, 1, 2, 3. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Terus kawan di sebelah, 3, 2, 1. Anak-anak, kamu ada handphone, biar yang paling mahal mau kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Kamu ada Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tidit, tapi kalau kerja baru beli pakai uang sendiri. Itu orang telepon itu kita buka speaker, volume kasih naik tapi tidak angkat. Orang bilang, ada biar lu tahu itu saya beli sendiri. Amin toh? Mau tinggal rumah, mau mewah, karena fasilitas mantap, karena masih orang tua rumah belum bahagia. Potong biar rumah hanya satu air, son pakai plafon ukuran 3x4, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita tulis di sini, rumahku, istanaku. Amin toh? Amin. Satu hari beta bawa materi tentang menjaga dan merawat kebinekaan Republik Indonesia. Beta pilih TK-TK. Beta pilih dengan apa? TK? Habis TK? TK-TK apa? TK? TK? Habis TK? Ada TK-TK begini. Kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa coba? Kompor apa? Tentang kompor. Nah kompor apa yang di atas pohon? Kompor monyet. Kompor apa di atas pohon? Doko. Soalnya selai. Dengar mereka tahu. Kompor yang di atas pohon itu kompor saya. Karena itu saya kompor, saya mau taruh di pohon, kamu cari kan saya punya. Ya toh? Betul kok tidak? Betul. Coba itu mama mantu pun kompor. Coba kita gitu. Makanya beli sendiri. Mantap toh? Saudara-saudara yang kerja pakai otodinas belum bahagia. Ini mau jalan dong, foto bermuat di NTT update. Ada yang pakai plat merah. Tapi kita pun sendiri. Jalan-jalan berhenti motor dorong sendiri naik ke bawah. Ini jelas. Beta ingat beta pun bapak. Dulu belum ada handphone, pakai telepon rumah, orang telepon. Salam om, salam. Bisa bicara dengan Yandi, Bapak Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi Puruma, Bapak Bem bukan. Ini saya Puruma. Tapi yang dibilang dia tinggal di sini, tidak, dia itu hanya menumpang saja di ini rumah. Wih, karena berulang beberapa kali bertanya Bapak, kenapa setiap kali orang tanya Bapak bilang ini bukan Puruma? Sebenarnya beta anak siapa? Bapak bilang dengar. Kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau pun kakak pertama pikawin 1 nona mau datang di rumah kan dia rasa dia perumah. Kakak nomor 2 pikawin 1 mau datang di sini kan dia rasa dia perumah. Engkau juga pikawin 1 mau datang sini karena rasa ini engkau perumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara di rumah. Padahal di rumah kita perumah. Kayak apa kau?
Beta lahir besar di Soe. Soe itu dulu dingin sekali. Jadi orang Soe itu dia bikin ame dapur kecil di belakang rumah kok. Kasih panas air begitu. Masak jagung. Beta pulang dari Kupang, bapak kerja itu dapur. Bapak guru olahraga. Guru olahraga bekerja dapur. Miring sekali. Tidak ada di lurus, tidak ada. Jadi beta bilang, bapak, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Kenapa dia pun pintu tidak di sini, jendela tidak di sini? Bapak hanya bilang, dia lepas itu alat dan bilang, engkau yang ngomong hebat-hebat itu rumah di mana? Ini biar miring-miring begini saya rumah. Nanti itu usulan yang bagus, tolong bikin engkau rumah. Oh, satu hari beta beli motor baru. Waktu itu FU baru keluar pertama kali. Beta beli cash. Parkir di bapak pemuka rumah. Bapak naik. Karena motor agak tinggi, bapak naik agak susah tuh. Dia marah. Kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, bapak yang ngomong hebat-hebat itu motor. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Makanya kerja sama-sama 1, 2, 3. Kerja keras. 8. Dia bilang begini. Yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Sama-sama 1, 2, 3. Seperti apa? Pohon anggur itu lambang sukacita, menghasilkan anggur, minuman pada pesta-pesta, terutama para raja. Teman, kalau suami tahu bahwa sukacitanya ada di rumah, bahagia kok tidak? Kalau istri tahu bahwa sukacitanya di rumah, ada kok tidak? Kalau anak-anak tahu bahwa dia mau pergi mana, dan dia segera pulang karena dia rumah itu tempat yang paling aman bagi dia, bahagia kok tidak? Ada orang tua yang dia pulang supaya jalan sampai jam 9 malam itu tidak dipanggil. Bila nanti dia pulang sendiri, mana? Nanti dia pulang di rumah bapak baru dia semua jalan. Cari tanah rumah. Tadi rumah yang paling membuat kita bersuka cita. Istri seperti pohon anggur yang ibu-ibu. Kalau suami di mana-mana kau telepon ibu-ibu di rumah, senang atau tidak? Senang. Atau siapa yang suami telepon, telepon. Maka istri jemaat. Dia pun suami mau pergi tugas di Jakarta, ke Surabaya, ke Singapura, Bali, Malaysia, tidur di hotel bintang 5, cepri dari sutra, selimut dari sutra, sarung bantal dari sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia pun sarung bantal di rumah, walaupun bau ludah. Tapi dia, betul kok tidak? Ada ke pulau-pulau itu. Di rumah ada yang begitu. Ke pulau dari pulau. Amin toh? Nah istri dong di rumah juga tolong bikin babai. Ini istri, ada beberapa istri yang pagi-pagi bukan urus suami, dia sibuk dengan siaran langsung. Ada ibu-ibu begitu di sini ya, yang bangun pagi-pagi langsung, hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Sembarang saja. 1, 2, 3. Sembarang. Kasih di sebelah itu 1, 2, 3. Hai guys, apa? Lihat kok urus suami dia anak-anak dong pergi sekolah, di kantor. Ini bab tua jangan dia pun kos kaki terobek dia jari ini. Rumah. Teorinya gampang. Rumah aman, gereja aman. Gereja aman, wilayah aman. Wilayah aman, bangsa aman. Bangsa aman, dunia aman. Dia mulai dari mana? Rumah.
Kalau itu kan tersinggung, di rumah di gereja itu kan tersinggung. Di RT yang mau 17 ini yang panjat pinang, dia paling tersinggung. Tarik tambang itu dia yang tersinggung juga. Karena dia mulai dari mana? Anto. Amin. Ke-9 terakhir. Yang bahagia itu kalau anak-anak seperti tunas pohon zaitun, sama-sama 1, 2, 3. Pohon bukan bunga zaitun. Ulang-ulang lu sendiri. Anak-anak seperti, lu bernama siapa? Jo. Lu kenal Veronica kok? Seperti tunas pohon zaitun, Baik, Jamal. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau anak-anak mampu menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. 1, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Harapan orang tua itu tidak terlalu tinggi-tinggi. Orang tua hanya bilang, anak kawin orang bapak Ini bilang begitu. Tidak mungkin orang tua bilang, anak tolong kawin orang gila sah. Kawin orang bapak. Ingat, kamu kakak adik jangan bakal lain. Ingat, rumah tua jangan jual. Dan gak jadi petugas koperasi di sini. Di sini juga kenal koperasi kok. Kan orang tua harapan itu. Kedua, menyembuhkan luka itu berarti kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah di tempat tidur karena sakit, sudah di kursi roda karena sakit, dan masih ada anak yang bisa urus dia orang tua, walaupun sesaat saja, tapi itu bawa bahagia. Amin kok. Amin kok. Di sini ada yang anak kandung mah tidak tahu urus orang tua. Alasan sibuk. Padahal dia bikin sibuk diri. Lihat orang tua, hormatilah ayahmu dan ibumu, nanti engkau baik. Kok jadi itu anak dong tuh? Ini anak baru tamat SMA sagaya, orang tuh bilang jam buru-buru menikah. Coba kalai banting anak-anak. Ada yang marah orang tua dia banting pintu, ada. Kamu yang banting pintu itu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Jangan dong ke apa, boy. Baik. 9 hal ini coba saudara ukur. So ada di rumah belum? So kamu ini 9 hal so ada di rumah belum? Pak Pendeta, ternyata beta sudah 20 tahun menikah tapi ini belum ada. Sudah 30 tahun menikah belum ada. Kasih tahu dong cara untuk itu. Sekarang beta kasih tahu dipercayakan, khotbah harus memberi jalan keluar. Supaya sebentar jalan keluar kau pakai, kau doakan Tuhan Yesus berkati kita semua tuh. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga. Yakin? Yakin. Mantap? Mantap. Yes? Yes. Kalau begitu siapa mau pisah kanan? Ada yang mau pisah. Bagi katanya harus tetap ya. Jangan bapak teh anak dong masih kecil. Ya kita belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga secara praktis sudah ada di rumah tempat kita tinggal. Amin. Sekarang jalan keluar. Lakukan hal ini. Tadi ada tersirat sedikit, tapi dia terlalu kental. Saya ingin kita pakai cara ini di rumah. Hal terlalu biasa, tapi kadang-kadang kita mengabaikan. Supaya rumahmu bahagia, lakukan hal ini. Yang sudah lakukan pasti bahagia. Yang belum, saya yakin dia belum bahagia. Yaitu makanlah bersama-sama di satu meja makan. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanlah bersama-sama di satu meja makan. Makan sama-sama di satu meja makan itu baik. Kenapa?
Secara cepat saya bicara 5 hal ini. Kalau makan sama-sama orang mulai dengan doa. Itu salah satu cara, salah satu bentuk orang takut. Doa makan di sini. Kalau sebentar ada makan misalnya, biar makanan sudah ada semua sulapan, tidak ada yang berani bangun. Nanti MC bilang, kita akan makan bersama dan doa makan akan dipimpin oleh kami. Wih, kalau lihat yang tutup mata, biar dia tidak pernah doa makan, dia tutup mata. Dia buka mata orang masih tutup mata. Doa makan itu mau putar ke kiri atau putar ke kanan, doa makan hanya berisi 2 hal. 1, pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Rumah tangga yang belum pernah mengakui berkat Tuhan yang kasih, dia tidak akan bahagia, tidak akan. Apalagi ada musim kumpul keluarga begini, tiap hari bakal lagi misalnya. Kumpul keluarga tiap hari, kumpul. Apalagi itu keluarga dari mana ini? Pada alami begitu. Ini kan dia musim ini bersama-sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Doa makan berisi pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Tapi yang kedua, doa makan berisi ungkapan syukur. Berisi apa? Kan orang mau berdoa dia akan bilang, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Amin kok. Rumah tangga yang tidak tahu bersyukur itu tiap hari hanya mengeluh. Amin kok. Di sini ada yang tukang mengeluh. Dia ada di sini. Orang kalau mengeluh itu kan dia pemuka itu jelas. Itu belajar di meja makan, doa. Amin kok. Mantap kok. Kedua, di meja makan biasa orang bikin apa? Pertama kan doa. Kedua, memang makan. Betul itu. Yang jadi masalah itu kalau di meja makan tidur. Itu. Apa maksudnya? Meja makan itu mengajarkan orang untuk tahu menempatkan diri. Di meja makan. Bapak dong kerja kantor, jangan itu pekerjaan kantor mau di rumah. Terus kantor, rumah. Kalau mau kerja tunggu suami, anak istri tidur. Bayangkan kalau dia bapak sebentar kerja di rumah beranak umur 2 tahun mau naik dia bapak pun baku mau di mana? Aminan dulu orang. Orang tua sekali senang. Tidak boleh. Di rumah itu tahu menempatkan diri. Ibu-ibu dong juga tahu menempatkan diri. Kalau suami yang RT, jangan ibu suruh kau panggil mama bilang mama RT, tidak boleh. Itu salah tangkap. Ini suami yang kepala sekolah suruh panggil dia mama Kepset. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Pendeta Yandi punya istri itu kalau dia bukan pendeta cukup panggil dia ibu Manobe, cukup titik. Tidak usah panggil dia ibu pendeta. Kalau dia bukan pendeta, panggil saja ibu Manobe. Sebab kalau dia bukan pendeta, kalau panggil dia ibu pendeta, lama-lama dia ambil sapu toga dia bapak semua. Itu jadi masalah gitu. Terus ini mama dong, mama. Urusan suami istri itu tidak usah bawa di Facebook, tidak usah. Tahu itu menempatkan diri. Bisa kok. Ini pakaian yang legging yang pakai tidur di rumah, jangan pakai pi gereja itu bukan ditambah. Itu daster dong itu. Kadang-kadang gitu ini asal-asal sah. Soal tahu tampak. Kas kaku siapa yang itu celana ketat-ketat. Tidak usah. Itu nanti orang tahu sendiri toh. Laki-laki ini lihat perempuan, perempuan lihat perempuan. Maka laki-laki dulu sama-sama begini, satu perempuan cantik masuk serempakkan ke kepala begini. Kalau istri ada di sebelah, kalau lihat begitu akan masalah. Itu perempuan cantik masuk, kepala tetap sah. Hanya mata yang Tapi ibu-ibu ini lihat ibu-ibu.
Ibu-ibu duduk sama-sama, seorang laki-laki ganteng masuk, dong biasa-biasa, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi kecil, dan coba-coba yang masuk ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu lihat ibu-ibu pusiku dan bibir. Nanti dia kasih tokan di sebelah, dia pakai siku bilang. Di sebelah lihat, baru dia bilang. Kadang-kadang 3, 1, 2. Di sini ada. Dia majelis. Sembarang semua. Sudah tahu tempat sendiri ya, bisa kok. Mantap kok. Kadang-kadang rumah tidak bahagia hanya kan kita tidak tahu menempatkan diri. Dia gagal. Paling cerewet di rumah, dia tidak bisa menjaga kehormatan suami. Mau bakalai dia punya suami di muka umum itu mau bakalai. Lu. Mama tolong. Kan terlalu. Bikin itu rumah itu supaya kalau mau bakalai di rumah, mama. Bukan di Bulog. Amin kok. Amin. Di meja makan itu makan, pelajar tempat. Kedua, ketiga, di meja makan biasa orang. Pertama tadi apa? Kedua? Ketiga? Oh, cerita, betul. Tidak mungkin 1 jam di meja makan semuanya. Cerita, berkomunikasi tuh. Rumah tangga tanpa komunikasi itu. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang materi, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Di meja makan itu bapak kesempatan tanya mama, iya sayang, kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh papa sayang, minta maaf. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Jadi bapak pikir papa garam, iya mama ambil. Yang penting komunikasi. Di meja makan itu tanya, hei laki-laki, lu di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10. Lu macam lu pembapak. Bapak dulu pintar. Terus tanya yang lain, Nona, di sekolah tadi dapat berapa? Bapak, matematika susah, bapak jadi kakak dapat 3. Aduh, lu sama kayak mama pun keluarga. Jangan. Tolong kau di meja makan itu kas berhenti itu HP, kas berhenti, kas mati buang. Bukan lahir kita dengan HP. Apa yang terlalu kau di meja makan tuh? Dong sudah duduk sama-sama, Mak. Masing-masing sendiri. Kalau lagi. Kas ini itu HP kuat. Dia mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Sudah duduk sama-sama enggak? Ya kok. Yang bapak lihat beta dong. Terus bapak bilang, mama pu alis tuh. Ke pohon kelap. Suami-suami. Gombal-gombal sedikit dia istri. Kalau bukan kita yang puji dia mau suruh siapa coba. Mama, ya saya bikin kes papa teh dong. Sampai rumah dulu. Mama bikin kes papa teh dulu. Ini papa, tahu manis kok son. Mama, ini teh mau manis kok tidak lebih indah dari mama ku senyum. Mama dia culang. Komunikasi. Kata kunci dari dari sebuah relasi itu komunikasi. Kita mendampingi lebih dari 300 difabel, termasuk teman-teman tunanetra yang bulan lalu kita sama-sama. Itu kalau orang yang tidak melihat pun harus berusaha berkomunikasi. Komunikasi. Saya membayangkan saudara, apalagi kita, mestinya komunikasi itu lebih bagus. Mantap kok? Ada masalah kok tidak komunikasi itu kan menjengkelkan. Mama marah, sakit, makan, ada apa-apa ngomong. Sama-sama 1, 2, 3.
Kasih tahu di sebelah 1, 2, 3. Bikin tema tidak diantar kasih dia suami. Panggil anak-anak kecil satu, kau bilang, mau diantar kasih papa. Bapak terima itu di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Dan anak yang lagi dari dalam dia pun mama panggil, papa bilang apa? Untungin anak jadi bilang, kamu dua gila. Dengan istri saya tidak beromong, tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Sembarang saja. 1, 2, 3. Sembarang. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki itu satu hari beromong 7.000 kata. Berapa? 7.000. Tapi seorang perempuan satu hari kalau beromong minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bayangkan pagi-pagi anak pergi kantor. Anak pergi kantor. Bapak pergi kantor, anak di mana? Sekolah. Mama tinggal sendiri di rumah. Mau 21.000, deng. Terus bapak biasa pulang kembali ke rumah jam 6 sore. Mama rencana mau kasih keluar yang 3.000 toh. Jadi mama di pintu kau pas buka, mama bilang, papa. Terus papa bilang, hah? Di kantor tadi pak Di bapak bilang, lu kepala kantor. Ini kalau komunikasi. Lebih baik dia pergi restoran, dia sampai itu mbak langsung bilang, selamat siang. Kenapa baru datang? Oke, ketiga. Pertama tadi di meja makan. Berdoa. Kedua di meja makan. Makan. Ketiga di meja makan. Bercerita. Keempat, kalau ikan tinggal 2 sama orang 4. Ikan tinggal 2 sama orang 4. Anak 2, bapak mama. Jadi siapa yang makan? Anak. Siapa makan? Siapa makan? Mau bagi 2 kok semua dapat, tidak ada masalah. Mau kasih anak saja makan, tidak ada masalah. Karena mama yang goreng, jadi mama dapat 1, kita 3 bagian. Tidak ada masalah. Bapak ada di mama, bapak ambil 2, tidak ada masalah juga. Tapi di meja makan itu apa? Kita belajar ingat orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3, belajar. Ingat orang lain. Belajar ingat orang lain. Rumah tangga mana mau bahagia kalau tidak saling ingat satu yang lain? Kita bayangkan kalau bapak disuruh bagi nasi di lombok, dia marah, bapak mau dia ambil. Ini beta ingat berapa puluh tahun lalu begitu. Itu beta belum terkenal. Beta pergi pesta ini. Jalan di muka ini ada satu anak laki-laki, anak muda. Sebagai ais nasi beta lihat ada sate. Ada apa? Sate. Beta coba hitung ada 10. Ada berapa? Beta pikir-pikir ini anak pasti dia ambil 7. Ambil berapa? Kalau 7 berarti sisa 3, terus beta ambil dia bumbu taruh. Beta rasa begitu. Ternyata feeling so strong, betul-betul kuat. Beta pun feeling asli. Itu anak-anak 7. Tinggal 3. Dia sulewat. Beta senang. Tapi dia mundur. Dia ambil itu 3. Beta korek dia, ade. Om Ju butuh. Om Ju suka sate. Mana ade ambil 10. Luka ini om buat. Tolong ingat orang lain, Jojo tuh. Bisa kok. Kalau waktu di rumah kok 1 soninga 1, nanti potong Tuhan kasih berkat ke anak join di sekolah di Surabaya. Dia tidak akan telepon orang tua sampai pas. Lu pun nama siapa? Tristan. Apa? Lu pun nama itu. Nanti dia telepon kita pas uang habis. Pagi buta baru mampu aku HP. Tining. Dia angkat dia bilang, "Salam ma, iya salam kakak, ke mana?"
Mama ada baik-baik kok. Kenapa? Iya ada baik-baik. Tadi malam kakak ada mimpi mama. Terus ya mama yang kakak mau berapa na omong. Supaya dia piman mana jangan. Mereka ini orang puswang. Mereka ini orang istri. Kau tunjuk jaga orang tua pun nambah. Ini coba belajar ini orang lain. Mantap kok. Mantap. Di rumah semua gitu. Oke, kelima. Keempat, oh. Terakhir. Kelima ini. Sini habis sudah karena kita lihat saudara sudah lama lapar. Hanya pikir makan. Oke. Yang kelima, jemaat. Mereka melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kita biasa makan di Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek. Di rumah dek itu kita buka sepatu, buka sendal, bersila, terus kita mulai. Hari begitu dia menjadi kebiasaan. Setiap kali pulang lihat papa mama, kita makan di sekitar meja makan. Ada kecenderungan kita mau angkat kaki begini. Setiap angkat kaki, kau lutut lewat meja sedikit, papa selalu bilang begini. Lupa lutut pun bagus lah. Kami makan sambil cerita, tapi kalau makan masih penuh di mulut, paksa bawa omong, bapak bilang begini. Suara dari mana, makanan ini kemana? Karena itu berulang beberapa kali kita sadar. Di meja makan, kita belajar etika dan moral. Di meja makan belajar etika moral. Rumah tangga kalau sana ada etika moral tuh mengirikan itu. Domba kalah itu bisa keluar datang di pinggir sini makian itu satu lagi. Kau tuh pikir lo semua berhenti, semua cewek malam mau terlewat kau di rumah dari. Wih, mengerikan. Itu dia pembelajaran cukup di meja makan. Bisa kok. Etika membedakan orang. Dari mana susi? Kawan susi. Teh bapak gimana? Harus diterima. Bisa kau bisa kawin. Vivi. Teh bapak. Oh bapak sudah ini. Kuat anak-anak ini kok. Berapa dong? 5. Itu Tuhan itu. Dia pun janji itu mantap. Jadi dia tetap ada akan kamera follow penolong bagi anak-anak, bagi semua orang. Beta ingat beta puipar waktu itu. Kamera follow dah. Beta kakak karena tabrak mati, dia pun anak keempat masih umur 4 bulan di dalam perut. Dia bateria, dia bilang, di beta sujanda. Beta yang kubur, beta khotbah. Waktu khotbah beta bilang begini. Waktu dia istri bilang, jangan di beta sujanda. Beta jawab, bilang, iya. Engkau sudah janda dan benar-benar janda. Tapi engkau bukan janda pertama di dunia. Jauh-jauh hari sebelum engkau menjadi janda, sudah ada ratusan jutaan. Bahkan mungkin ratusan juta. Tapi janji Tuhan itu ya ada. Bahkan mungkin ada yang keadaan ekonomi lebih rusak. Hari ini dia anak yang paling bungsu 4 bulan di dalam perut sudah kelas 3 SMA. Nah, Tuhan mau pelihara itu dia pelihara saya Vivi jaga dong baik-baik, kerja baik-baik. Tuhan Yesus berkati. Ini di meja makan betul belajar etika. Karena itu etika beromong, etika pakai pakaian, etika semua. Jadi itu betul belajar sih. Etika membedakan kita. Kotong ibadah ada anjing jalan begini. Semua orang terganggu di itu anjing. Yang membedakan itu etika. Yang punya etika dia pikir saya usir atau tidak. Dan sampai beta usir pi mengganggu seluruh ibadah. Dia tahan diri, dia tidak usir. Habis ibadah baru kita evaluasi dulu. Tolong supaya ada penertiban, jangan sampai
Yang tidak pakai etika itu, oh, siapa pun anjing macam itu. Etika. Dan itu pelajaran cukup di meja makan. Saya tutup ini khotbah karena sudah lap. Oke, Pak Pendeta, kami ini LDR, suami di tempat lain, istri di tempat lain. Bagaimana caranya? Beta mau cerita satu kisah kecil. Beta melayani di Sabu, ada majelis jemaat. Kenapa apa? Dan buku dia mama. Nah, dengar. Beta melayani di Sabu. Ada beta punya teman sepelayanan, dia majelis jemaat, penatua. Dia orang dari sekitar Fatu Vet situ, terus om dia nama, tinggal secara langsung. Jadi, satu hari beta pilih dia. Kami dua teman akrab. Beta pilih dia. Terus, beta lihat dia makan nasi dari beras yang lebih cocok kasih ayam. Karena su pica-pica memuji. Beta marah sekali, lebih aman. Kalau tidak ada makanan, kami di pastori, beta beras terlalu banyak. Dia jawab, beta bilang, makan kau pendeta, besok mau makan. Makan boleh begini, siapa mau makan? Iben dulu. Beta kasih makan, beta sana makan. Soalnya bagus masa kita bakal baik, susah soalnya kasih. Beta duduk, dia tukar habis makanan. Dia datang, dia bawa dia punya dompet, dia buat di atas meja di depan. Beta lihat dia punya uang banyak. Ya, pendeta, beta berterima gaji uang banyak. Saya bisa beli beras. Saya bisa beli beras. Pak Pendeta, beta terlalu gampang beli beras, yang menurut Pak Pendeta terlalu banyak. Nah, kenapa makan beras begini? Hemat apa? Pendeta tahu, kenapa beta harus makan ini beras? Sampai pun istri anak dua orang di Kupang sementara makan ini beras. Tidak adil bagi beta kalau beta makan beras yang bagus beta istri anak. Beta terima ini dan beta baru mau kirim ke sekolah. Sementara kapal sudah bisa jalan ini. Bagaimana lu tahu istri anak makan begini? Bapak, kami 9 tahun berpisah. Karena tugas. Tapi Bapak tahu, setiap kali kami mau makan, kami doa sama-sama pakai telepon. Di waktu itu belum ada video call dan Bluetooth device. Kita bayangkan, mestinya tidak ada alasan kita bisa doa sama-sama ya. Mestinya tidak ada alasan. Amin kok. Mantap kok. Mantap.